Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nurul Hadis. Semoga teman-teman yang menonton channel ini diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Oke ya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek perancangan pengisi baterai handphone dengan termoelektrik menggunakan spiritus. Sebelumnya saya perkenalkan dulu nama-nama anggota saya yang ikut bergabung dalam perancangan proyek ini. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Saya akan memperkenalkan kelompok saya yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Saiful Bahar, NIM 20213003, kelas A. Kedua, nama Nurul Hadis, NIM 20213071, kelas C. Ketiga, nama ML Alfaini Wahid, NIM 20213040, kelas B. Untuk selanjutnya kita langsung saja latar belakang. Latar belakang karena kebutuhan handphone dalam urusan konsumsi energi atau mencharger energi sekarang ini dari masa ke masa semakin menjadi urusan yang sangat penting, terutama kebutuhan energi listrik yang sudah umum bagi siapa saja dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kemajuan teknologi serta penemuan-penemuan teknologi pun menunjang dalam pemanfaatan komponen-komponen semikonduktor yang tentunya dapat dimodifikasi atau direkayasa dengan kombinasi dari ilmu pengetahuan yang telah ada untuk menghasilkan energi terbarukan, yaitu energi listrik yang telah menjadi energi utama masyarakat. Pada penelitian dan pengujian ini dibuatlah pembangkit listrik sederhana dengan memanfaatkan prinsip dan efek Seebeck sebagai generator dan teori Peltier dengan menggunakan rangkaian seri dari 8 keping modul Peltier sebagai penghasil energi panas. Rangka utama generator dan rangka bahan bakar yang terbuat dari lempengan besi yang disambung dengan metode las titik, ditambah dengan media pendukung heatsink sebagai penukar kalor dalam ketika angin mengalir melalui sirip tersebut. Proses pengambilan data menggunakan alat ukur suhu yaitu termoelektrik infrared untuk pengambilan data suhu panas dan dingin. Multimeter yang digunakan dalam penelitian ini berguna mengetahui arus dan tegangan, dan spiritus sebagai bahan bakar. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Rumusan masalah. Permasalahan pada uraian di atas dirumuskan dalam rumusan masalah yang akan diselesaikan dalam proyek penelitian, yaitu 1. Bagaimana desain generator dari generator termoelektrik portable ini yang tepat untuk menghasilkan listrik guna mengisi baterai handphone. Kedua, berapa besar perbandingan suhu dingin dan panas yang dapat dikonversikan pada termoelektrik generator. Tujuan. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan pelaksanaan proyek penelitian ini adalah: yang pertama, desain generator termoelektrik portable ini diperkecil dan atau fleksibel agar saat digunakan lebih mudah dan praktis.
Kedua, generator termoelektrik mampu menghasilkan daya sebesar 12 UW per cm persegi hanya dengan selisih temperatur 5 derajat Celcius. Manfaat. Hasil dari pelaksanaan proyek penelitian ini akan membawa manfaat yang tentunya akan membawa dampak positif bagi mereka yang tidak memiliki daya listrik. 1. Membantu mewujudkan harapan orang-orang yang tinggal di suatu daerah yang tidak memiliki jaringan daya listrik untuk mengisi daya baterai handphone. Yang kedua, membantu mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang murah dengan teknologi yang sederhana dan mudah terjangkau. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Batasan masalah. Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu membuat pengisi baterai handphone menggunakan termoelektrik generator dengan peralatan sederhana, yaitu memanfaatkan perbedaan suhu dari termoelektrik jenis TEC 12706 yang mampu mengatasi berbagai permasalahan di suatu daerah yang tidak memiliki jaringan daya listrik untuk mengisi daya baterai handphone. Nah, ini untuk daftar penelitian terkait. Untuk selanjutnya ini landasan teori. Termoelektrik efek. Termoelektrik merupakan proses perubahan energi panas atau perubahan temperatur menjadi energi listrik, atau sebaliknya dari energi listrik menjadi perbedaan temperatur. Apabila batang material logam dipanaskan dan didinginkan pada dua kutub batang material logam, elektron pada sisi panas logam akan bergerak aktif dan memiliki kecepatan aliran yang lebih tinggi dibandingkan dengan sisi dingin logam. Maka elektron akan mengalami difusi dari rabatan muatan tinggi ke rabatan muatan rendah dari sisi panas ke sisi dingin dan menyebabkan timbulnya medan listrik atau Gould-Smith 2003. Perubahan EMV sehubungan dengan perubahan temperatur disebut dengan koefisien Seebeck. Efek Peltier merupakan kebalikan dari efek Seebeck yang memberikan perbedaan temperatur dengan memberikan EMV. Untuk efek Thomson berkaitan dengan perbedaan suhu dan EMF dalam suatu penghantar homogen. Macam-macam efek termoelektrik. Ada 3 efek utama dalam efek termoelektrik, yaitu Seebeck, Peltier, dan Thomson. Di antara efek termoelektrik adalah sebagai berikut. 1. Efek Seebeck merupakan konversi langsung dari perbedaan temperatur menjadi energi listrik. Ditemukan pertama kali tahun 1821 oleh ilmuwan Jerman Thomas Johann Seebeck. Jika ada dua buah material logam yang bersambung berada pada lingkungan dengan suhu yang berbeda, maka pada material itu akan mengalir arus atau gaya gerak listrik. Kedua, efek Peltier adalah kebalikan dari efek Seebeck, di mana arus listrik akan menghasilkan perbedaan temperatur atau panas dan dingin pada junction dari dua material logam yang berbeda. Ditemukan pada tahun 1834 oleh fisikawan Prancis Jean-Charles Peltier Atanas. Berdasarkan inspirasi dari penemuan efek Seebeck, ia mengalirkan
arus listrik melalui rangkaian dua logam yang tidak sejenis dan mendapati penurunan temperatur pada salah satu junction sementara pada ujung itu. Selanjutnya, landasan teori. Termoelektrik merupakan proses perubahan energi panas atau perubahan temperatur delta T menjadi energi listrik atau sebaliknya dari energi listrik menjadi perbedaan temperatur. Apabila batang material logam dipanaskan dan didinginkan pada dua kutub batang material logam, elektron pada sisi panas logam akan bergerak aktif dan memiliki kecepatan aliran yang lebih tinggi dibandingkan dengan sisi dingin logam. Maka elektron akan mengalami difusi dari rapatan muatan tinggi ke rapatan muatan rendah dari sisi panas ke sisi dingin dan menyebabkan timbulnya medan listrik atau Gudsmith 2003. Perubahan EMF sehubungan dengan perubahan temperatur disebut dengan koefisien Seebeck. Efek Peltier merupakan kebalikan dari efek Seebeck yang memberikan perbedaan temperatur dengan memberikan EMF. Untuk efek Thomson berkaitan dengan perbedaan suhu dan EMF dalam suatu pengantar homogen. Macam-macam efek termoelektrik ada 3 efek utama dalam efek termoelektrik yaitu Seebeck, Peltier, dan Thomson. Di antara efek termoelektrik adalah sebagai berikut. 1. Efek Seebeck. Efek Seebeck merupakan konversi langsung dari perbedaan temperatur menjadi energi listrik. Ditemukan pertama kali pada tahun 1821 oleh ilmuwan Jerman Thomas Johann Seebeck. Jika ada dua buah material logam yang tersambung berada pada lingkaran dengan suhu yang berbeda, maka pada material itu akan mengalir arus atau gaya gerak listrik. 2. Efek Peltier. Efek Peltier adalah kebalikan dari efek Seebeck di mana arus listrik akan menghasilkan perbedaan temperatur atau panas dan dingin pada junction dari dua material logam yang berbeda. Ditemukan pada tahun 1834 oleh fisikawan Prancis Jean Charles Peltier Athanase berdasarkan inspirasi dari penemuan efek Seebeck. Ia mengalirkan arus listrik melalui rangkaian dua logam yang tidak sejenis dan mendapati penurunan temperatur pada salah satu junction, sementara pada ujung yang lain mengalami peningkatan temperatur. 3. Efek Thomson. William Thomson, fisikawan asal Inggris Raya, menyelidiki lebih lanjut termoelektrisitas dan menemukan efek ketiga dari termoelektrik. Efek Thomson, sebuah konduktor atau kecuali superkonduktor yang dialiri arus listrik dan perbedaan temperaturnya terjaga dapat melepaskan atau menyerap panas di sepanjang konduktor tersebut. Atau bisa dikatakan bahwa terdapat penyerapan atau pelepasan panas bolak-balik dalam konduktor homogen yang terkena perbedaan panas dan perbedaan arus listrik secara simultan. Metode pelaksanaan proyek penelitian. Prosedur penelitian dari rancangan penelitian yang sudah dibuat, maka prosedur untuk masing-masing tahapan dijelaskan sebagai berikut. Tahap penelitian ini menjelaskan tahap-tahapan perancangan alat sampai dengan kesimpulan. Flowchart di atas menjelaskan tentang tahap alur penelitian yang dimulai dari blok diagram, penentuan konsep, studi literatur, perancangan alat, pembuatan alat, pengumpulan dan analisis data. Itu selanjutnya akan dibacakan temanku.
1. Studi literatur. Dalam studi literatur dilakukan pencarian informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian. Ini diantaranya adalah mempelajari karakteristik masing-masing peralatan dan komponen yang akan digunakan serta prinsip kerjanya. Yang kedua, perancangan alat. Perancangan alat yang dimaksud ialah perancangan termoelektrik generator. Diharapkan alat ini digunakan untuk mengisi baterai handphone dari panas terbuang yang dihasilkan dari pembakaran dari kompor. Rangkaian tersebut terdiri dari 16 modul termoelektrik TEC1-12706 dan setiap 8 modul dirangkai paralel. Kemudian 8 modul yang lainnya dirangkai seri. Data dari alat termoelektrik generator ini adalah tegangan dan arus yang dihasilkan oleh 16 modul termoelektrik yang dihasilkan dari panas yang terbuang dari pembakaran. Penggunaan 16 dikarenakan sesuai dengan grafik yang ada datasheet. Dengan asumsikan besar suhu pada alat ini adalah Theol atau sisi dingin 50 derajat Celcius dan Tit atau sisi panas 80 derajat Celcius. Maka didapatkan arus sebesar 0,25 ampere dan tegangan sebesar 1,20 volt. Jika 8 modul di seri dan 8 modul lainnya di paralel, maka akan mendapatkan tegangan 6 volt dan arus sebesar 1,8 ampere. Untuk sementara, perancangan termoelektrik generator dibuat dengan 16 modul yang akan di setiap sisi dinding. Setiap sisi terdapat 4 modul yang diparalel. Kemudian di atas modul diberi heatsink untuk pendingin. Kemudian output dari modul termoelektrik terhubung ke volt dan ampere meter untuk pengukuran, kemudian terhubung ke buck boost atau DC converter dan selanjutnya dihubungkan volt. Output daya dari termoelektrik digunakan untuk pengisi baterai handphone. 3. Pembangunan alat. Pembangunan alat pada penelitian ini ditunjukkan pada rencang bangun pembangunan alat. Yang dimaksud adalah pemasangan kabel dan hubungan antar komponen. Semua komponen yang digunakan dapat terhubung dan dapat beroperasi sesuai dengan tujuan penelitian 4. Penelitian 4. Pengujian teknik pengumpulan dan merupakan salah satu hal utama selain instrumen penelitian yang akan mempengaruhi kualitas data penelitian. Pada pengujian dilakukan dengan cara mengukur suhu pada sisi panas dan dingin, juga daya yang dihasilkan, dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tegangan ideal untuk mengisi baterai handphone. Selanjutnya, jadwal kegiatan. Rencana kegiatan. Yang pertama, mencari alat dan bahan. Dilakukan pada bulan ke-1. Yang kedua, mengurus izin sewa ruang dan peralatan laboratorium. Dilakukan pada bulan 1. Yang ketiga, membuat alat kondensator. Dilakukan di bulan 1 juga. Yang keempat, menyiapkan alat bahan di laboratorium. Dilakukan pada bulan kedua. Yang kelima, membuat alat. Dilakukan pada bulan kedua. Yang keenam, uji keamanan biomedis. Dilakukan di bulan kedua. Dan yang ketujuh, penyelesaian laporan. Dilakukan pada bulan ketiga. Selanjutnya, daftar pustaka. Inilah kumpulan daftar pustaka. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.